Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita masih berada dalam bahasan tentang iman kepada Allah. Bahwa iman kepada Allah meliputi iman bahwa Allah itu ada. Fitrah manusia meyakini bahwa Allah itu ada. Akal manusia menyatakan bahwa segala yang ada itu tidak mungkin ada dengan sendirinya dan tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, tetapi pasti ada yang menciptakan. Dalil-dalil syar'i wahyu mulai dari kitab-kitab suci terdahulu, terlebih lagi Al-Quran, menyatakan bahwasannya Allah itu ada. Indra manusia juga menyatakan demikian, bahwa kita melihat banyak sekali hamba-hamba Allah yang berdoa, kemudian Allah mengabulkannya. Ini semua bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada. Kemudian bagian dari iman kepada Allah adalah iman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah sifat dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama Rabb, Rabbul Alamin. Ar-Rabbu itu adalah nama Allah. Sifatnya adalah rububiyah. Apa makna Ar-Rabb? Maknanya adalah apa kemarin? Penciptaan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Pengaturan atau perintah. Kemudian yang ketiga apa? Kekuasaan. Bahwa makna rububiyah, sifat dari nama Allah Rabb, bahwa Allah itu mencipta, menentukan perintahnya, menetapkan perintahnya. Dan yang ketiga adalah berkuasa. Mencipta artinya menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mencipta artinya Allah yang membentuk. Allah yang menentukan bentuk dari ciptaannya itu. Orang Indonesia, Asia, kecil-kecil. Kan gitu kan? Orang Afrika, gede-gede. Orang Indonesia cenderung lemah fisiknya. Orang Afrika cenderung bulldozer. Kan begitu kan? Ada yang berkulit hitam pekat, ada yang hitamnya naik berkurang sedikit, sawo mateng, sampai berkulit apa? Putih, dan beragam bentuk wajah manusia. Allah yang menentukan bentuknya, Allah yang menciptakan.
begitu pula tanaman, begitu pula ikan. Mulai dari ikan seukuran rumah sampai ikan seukuran teri. Begitu pula tanaman. Mulai tanaman seumur jagung dan seumur toge sampai tanaman berusia ratusan tahun. Begitulah jamaah seterusnya. Allah yang menentukan bentuknya, Allah yang menciptakan. Kemudian perintah atau hukum itu ada dua. Ada hukum alam kauni, ada hukum syar'i. Pahami, hukum itu wonten kali, Pak. Hukum itu ada dua. Ya. Hukum kauni alam dan hukum syar'i. Hukum kauni itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan alam dan semua makhluk penghuninya. Ini yang disebut dengan sebutan apa? Takdir. Paham? Si fulan sebelum lahir dari perut ibunya sudah ditentukan. Kalau penciptaan sudah ditentukan bentuknya sama Allah. Kemudian hukum kauninya apa? Ditentukan sama Allah. Ketika umur 120 hari ditentukan apanya? Budget hidupnya dia berapa sampai mati. Kan gitu kan? Apa namanya? Rezekinya. Ini orang rezekinya berapa? Ditentuin. Kemudian apanya? Wafatnya kapan? Kapan datang, kapan pulang. Datangnya kapan? Maksudnya apa? Lahiran. Pulangnya kapan? Wafat. Semua sudah ditentukan. Nasib seseorang ditentukan sama Allah. Walaupun kita nggak tahu ketentuan itu. Kita yakin bahwa setiap orang sudah ada ketentuan. Kewajiban kita iman dan berbuat yang terbaik buat kita. Ya. Jadi semua yang ada di alam ini sudah ada ketentuannya. Si fulan ditentukan rezekinya, kesehatannya, jodohnya. Ya. Oh, si fulan tahun ini menikah, si fulan tahun ini bakal lahiran, si fulan akan dapat rezeki ini di tahun ini, si fulan begini, begitu, semua Allah yang. Begitu juga dengan alam semesta, bencana yang banyak terjadi di sekitar kita sekarang ini, semua adalah sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah. Ya. Dan apa yang Allah tentukan itu pasti ada apanya? Ada hikmah di balik itu semuanya. Ya. Hukum syar'i yang kedua. Berarti hukum syar'i ini apa? Wahyu. Halal haram. Perintah larangan. Allah mengutus seorang rasul. Allah menurunkan kitab sucinya. Rasul menjelaskan makna dari kitab suci itu, halal haram petunjuknya. Semua ini adalah apa? Rububiyah Allah. Alam, kaum, Allah yang menentukan. Hukum syar'i, Allah yang menentukan.
Ya. Yang ketiga, rububiyah adalah apa? Kekuasaan. Berarti yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberi. Kalau Allah sudah menentukan bahwa fulan akan dikasih ini karunia, hidayah, nikmat, ilmu, amal, duniawi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'tiya lima manat. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah menghalangi. Kalau Allah tidak berkehendak untuk ngasih hidayah si fulan, mau mulut kita dower nasihati dia, tetap aja nggak bisa. Kalau Allah belum memberikan kesehatan sama dia, maka secanggihnya dokter pun tidak akan bisa, dan seterusnya. Kekuasaan di tangan Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kekuasaan, kemuliaan di mata Allah tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Ini namanya rububiyah. Nah, termasuk syirik dari rububiyah apa itu? Keyakinan bahwa ada kekuatan di alam ini yang mampu merubah nasib orang. Itu syirik jiwa. Seperti keyakinan bahwa si wali ini punya keramat yang bisa merubah nasib orang. Ada nggak? Banyak. Ya kan? Dia bisa merubah nih nasib. Dia bisa mengendalikan hujan. Dia bisa memalingkan hujan, pawang hujan. Dia bisa meramal rezeki Anda. Dia bisa meramal jodoh Anda. Dia bisa memberikan keturunan sama Anda. Dan seterusnya. Ini adalah apa? Syirik rububiyah. Seperti peramal, dukun, orang pintar, atau keyakinan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa wali-wali mereka yang disebut dengan wali kutub itu mampu mengendalikan alam. Bahkan malaikat maut pun kalau mau mencabut nyawa minta izin dulu sama dia. Kan cerita-cerita Kopingho-nya begitu. Bener kan? Ya, banyak sekali itu cerita-cerita begitu itu. Luar biasa ini, kebohongan-kebohongan ini yang dibuat oleh mereka. Ini adalah termasuk syirik dalam hal apa? Rububiyah. Padahal yang berkuasa, yang menentukan perintah semua di tangan Allah. Buah dari iman terhadap rububiyah melahirkan apa jemaah? Apa? Tawakal. Melahirkan apa? Tawakal. Apa tawakal itu? Berserah diri. Udah serahkan semua sama Allah. Udah Allah yang ngatur. Nggak usah pusing kamu. Kewajiban kita apa? Duduk delenggem jamaah? Enggak, ikhtiar. Ikhtiar. Selama kita sudah usaha, berdoa, sudah serahkan semua sama
sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan. Hasilnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupi semua kebutuhan dia. Allah jadikan hidupnya apa? Tenang. As-sidqu tuma'nina. Orang yang jujur dengan keyakinan dia yang seperti ini, tuma'nina. Hatinya akan apa? Tenang. Selama saya usaha, pasti saya ada kebaikan di depan. Enggak usah pusing. Bahagia tidak orang kayak begini? Bahagia. Ya. Mas, Bapak, kami akan memberikan jaminan masa tua buat Anda. Jikalau seandainya apabila di masa tua Anda terkena stroke, kami akan jamin. Kok hidup ditakut-takutin, jemaah? Kalau saya memang terkena penyakit stroke atau apa, ya sudah, memang itu apa? Takdir Allah. Yang penting saya berusaha. Kok hidup ditakut-takutin? Kami akan memberikan jaminan buat masa depan sekolah anak-anak Anda. Malah kok hidup ditakut-takutin, Pak? Beli mobil, Pak, nanti kami akan menyiapkan buat Anda asuransi jika terjadi kecelakaan. Jangan beli mobil, jemaah. Kalau takut kecelakaan, naik motor, tambah setan. Naik angkot, teler supir angkotnya. Jalan kaki ditabrak angkot, jemaah. Di rumah saja ditabrak truk rumahnya, jemaah. Ya, terus orang hidup kok menderita. Sudah serahkan semua sama Allah. Nah, ini iman terhadap apa? Rububiyah. Coba lihat di halaman 31. Di buku Ushulul Iman, rukun iman. Oleh karena itu, ini tahu-tahu oleh karena itu, ini atas-atasnya ya. Dahulu orang-orang musyrik, perhatikan ini. Dahulu orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Perhatikan, ini penting nih. Ini penting sekali ini. Dahulu orang-orang musyrik, lihat kata-katanya. Orang-orang musyrik, yaitu apa? Mereka yang tidak dikatakan sebagai orang Islam. Mereka tidak disebut sebagai orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Mereka yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk memerangi mereka, yaitu orang-orang musyrik ini. Lihat, mengakui rububiyah Allah. Mereka ini percaya dengan rububiyah Allah yang tadi. Ya, mengakui rububiyah Allah yang tadi. Tetapi mereka tetap dikatakan sebagai orang musyrik, jemaah. Paham atau belum? Paham atau belum? Belum. Abu Jahal, nah, bicara tentang Abu Jahal. Percaya jemaah, yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Percaya yang menciptakan Ka'bah ini adalah, yang menurunkan hujan itu adalah, yang memberikan kebaikan, kenikmatan, semuanya itu adalah Allah. Yang mengatur semua yang ada di alam ini adalah Allah. Dia percaya itu. Dia percaya itu. Ini semua dia percaya. Yang berkuasa di alam ini adalah
Allah, percaya dia. Makanya Abu Jahal ini kalau kepepet, doanya sama Allah. Kepepet doa. Ya. Dan banyak cerita-ceritanya. Mereka kalau kepepet, doa sama Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka menaiki perahu dan ombak pun tinggi, mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Tapi kalau sudah selamat, balik lagi ke syiriknya. Tahu mereka. Ya. Percaya ini rububiyah, ini percaya. Tapi mereka ini tetap dikatakan sebagai orang musyrik jemaah. Paham? Lihat ini. Meskipun mereka menyekutukannya dalam hal uluhiyah. Jadi mereka tidak dikatakan sebagai orang Islam. Walaupun mereka beriman dengan rububiyah. Kenapa? Karena mereka syirik dalam hal uluhiyahnya, yaitu ibadahnya. Percaya sih percaya jamaah, tapi giliran dia berdoa dan mintanya kepada selain aneh. Tahu dia yang menurunkan hujan, yang ngasih rezeki, yang ngasih kesehatan, kebaikan, ini semua yang di alam Allah. Tapi giliran dia mintanya kepada berhala-berhala mereka. Mintanya kepada selain Allah. Maka keimanan mereka terhadap rububiyah tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Lihat ayatnya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, wahai Rasulullah SAW, bumi ini dan seisinya punya siapa? Ini saya terjemahin bebas ya. Bumi dan isinya punya siapa? In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Sayaqulun, mereka akan jawab, punya Allah. Berarti percaya gak dengan rububiyah? Percaya. Afala tadzakkarun. Lantas, kenapa kalian tidak ingat akan hal ini? Di saat kalian beribadah, kok malah syirik? Kontradiksi kan? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, wahai Rasulullah SAW, siapa yang menciptakan langit-langit yang 7? Dan siapa yang menciptakan arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, itu adalah Allah. Afala tattaqun? Lantas, kenapa kalian gak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Katakan, di tangan siapakah kekuasaan, kerajaan, segala sesuatu ini? Wa huwa yujiru wa la yujaru alai. Dan dialah yang melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu faham. Sayaqulun, mereka akan jawab bahwa semua yang ada di alam semesta ini
kekuasaannya milik Allah. Faqul fa'anna tusharun. Lantas, kenapa kalian itu tertipu? Lihatlah jemaah. Mereka iman dengan rububiyah, tapi kenyataannya mereka tidak, keyakinan mereka tidak menjadikan mereka itu beriman dan Islam. Tetap mereka dikatakan sebagai orang musyrik. Lihat ayat di bawahnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna. Lihat ini. Lihat kalimat ini jemaah. La yaqulunna. Ada huruf lam, ada huruf nun. La yaqulunna, huruf lam di depan dan nun bertasdid di belakang. Paham? La yaqulunna, huruf lam di depan, nun bertasdid. Huruf apa ini? Dalam bahasa Arab ini namanya huruf taukid, yang memberikan apa? Penekanan makna. Huruf lam itu huruf yang memberikan penekanan makna. Huruf nun bertasdid itu memberikan penekanan makna. Berarti ada berapa penekanan makna di sini? Ada double penekanan makna. Yang berarti apa? La yaqulunna. Asli kata yaqulu, ditambahi lam di depan, ditambahi nun di akhir, yang bermakna penekanan makna double. Artinya apa? Pasti dan pasti mereka akan jawab. Ayo. Ini bahasa Al-Quran. Apa jawabannya? Khalaqahunnal azizul alim. Khalaqahunna, yang menciptakan semua itu, yaitu langit-langit dan bumi itu, Al-Aziz, yang maha perkasa, di mana kekuasaannya, keperkasaannya tidak ada yang bisa mengalahkan dan mengungguli. Al-Alim, dan dialah yang maha tahu, di mana ilmunya mencakup segala sesuatu. Tahu dia jemaah. Subhanallah ya. Tapi tetap mereka disebut sebagai orang musyrik. Coba lihat ayat yang ketiga, masih dalam surat Zukhruf. Yang tadi ayat 9, ini ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Nah, yang tadi menciptakan langit bumi. Yang menciptakan mereka siapa? Lihat kata-katanya lagi. La yaqulunna, lagi. Pasti mereka akan jawab, Allah. Fa'anna yu'fakun. Kenapa kalian berpaling? Paham jemaah? Jadi kalau ada orang, saya sih percaya Pak, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Yang memberikan karunia, kebaikan, rezeki, kesehatan, ini, itu. Yang menentukan semua ini Allah, saya percaya Pak. Apakah percayanya dia ini sontak menjadikan dia orang beriman? Nah, kenapa? Abu Jahal juga begini. Ya, bahkan Abu Jahal mesti berdoa sama Allah di saat kapan? Di saat dia dalam kondisi
kepepet, susah. Dia larinya kepada siapa? Sama Allah. Manusia zaman sekarang, di saat susah, ke dukun. Di saat susah, orang pintar. Di saat susah, alternatif. Di saat susah, ke kuburan. Di saat susah, cari keramat orang wali. Benar tak? Di saat susah, pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Di saat susah, cari jimat. Loh, Abu Jahal CS, di saat susah, doanya sama Allah. Saya paling lebih parah. Gak berani jawab. Siapa yang lebih parah? Yesus sekarang siapa? Subhanallah ya. Coba lihat selanjutnya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup perintah kauni dan syar'i yang tadi kita jelaskan. Maka sebagaimana dia adalah pengatur alam semesta yang memutuskan di dalamnya apa yang dia kehendaki sesuai dengan konsekuensi dari hikmahnya, maka dia juga yang memutuskan perkara di dalamnya dengan mensyariatkan berbagai ibadah dan hukum-hukum interaksi antar sesama manusia sesuai dengan konsekuensi dari hikmahnya. Paham? Nggak yakin saya paham. Padahal ini gampang. Allah yang menentukan perintah berkaitan dengan alam. Yang tadi itu hukum apa? Hukum kauni. Allah yang menentukan semuanya. Jika Allah yang menentukan semua yang berkaitan dengan alam semesta, maka Allah pula yang menentukan berkaitan dengan halal haram. Paham? Allah yang ngasih rezeki kita, berarti Allah yang menentukan hukum sholat itu wajib. Allah yang ngasih kepada kita tubuh yang indah, berarti Allah yang menentukan hukum disyariatkannya jilbab. Allah yang ngasih kita harta dan rezeki, maka Allah yang menentukan hukum zakat. Allah yang ngasih kita rezeki, maka Allah yang ngasih ketentuan hukum sedekah. Allah yang ngasih kita kesehatan, Allah yang ngasih kita harta, maka Allah yang menentukan hukum haji kepada kita. Allah yang menentukan kepada kita bahwa setiap orang pasti punya orang tua dan ada anak. Berarti apa? Allah yang mewajibkan kepada kita untuk berbakti dan berbuat baik. Paham? Tak paham aku banget ternyata. Sampai teriak-teriak saya. Maka barang siapa yang menjadikan siapapun di samping Allah sebagai pembuat syariat, perhatikan ini. Kita ulangi. Siapapun, ya barang siapa, ya maka barang siapa yang menjadikan siapapun di samping Allah sebagai pembuat syariat dalam ibadah atau pemutus hukum dalam masalah interaksi antar sesama manusia, maka dia telah berbuat syirik kepadanya dan tidak merealisasikan iman. Paham? Belum. Ada orang bilang gini, udah masalah hukum gak usah belajar Quran sama hadis, cukup kita percaya saja sama kiai. Apapun yang diucapkan gak usah dibantah, nurut saja. Ada gak? Bukan ada, minta berapa ton kamu.
Gak usah nanya Al-Quran, gak usah nanya tafsir-tafsir, gak usah belajar hadis-hadis. Cukup percaya sama kiai dan habib. Cukup sama mereka. Nanti kalau kamu belajar Quran, belajar hadis, akhirnya menjadikan kalian sebagai orang yang ekstrim, radikal, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Berarti dia menjadikan selain dari Allah apa? Hukum dan pembuat syariat. Apakah ini dikatakan orang yang beriman sama Allah? Enggak, jemaah. Dia tidak iman berarti sama Allah. Ya, nyata kan? Nyata. Berkaitan dengan pengaturan, rezeki, kesehatan. Percayanya bukan sama Allah. Gitu. Percaya kepada selain pengen punya anak, pergi ke orang pintar. Pengen kawin lagi, pergi ke orang bego. Sudahlah. Pengen usahanya lancar, minta berkah. Gimana sih, Pak? Ya. Jadi ternyata fenomena beriman dengan fenomena syirik lebih banyak mana? Hah? Banyak syiriknya ini, jemaah. Lebih banyak syiriknya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lihatlah. Inilah namanya iman dengan rububiyah. Jadi kesimpulannya apa? Iman rububiyah itu percaya bahwa apa? Allah yang menciptakan, yang mengadakan semuanya ini Allah. Allah yang menentukan semua yang berkaitan dengan alam, dengan diri kita. Nikmat, karunia, kebaikan, keburukan pun semua datangnya dari, dan Allah pula yang menentukan hukum-hukum syar'i. Karena Allah lah yang berkuasa. Sudah, kita yakin ini? Ya, yakin. Kalau kita yakin ini berarti kita beriman. Loh, apakah sontak jadi beriman? Spontanitas? Enggak. Kok bisa? Ya, karena orang musyrik juga percaya akan hal ini zaman dulu. Tapi dia belum dikatakan sebagai orang beriman. Loh, kapan keyakinan kita terhadap rububiyah menjadikan kita iman? Ketika disanding dengan komponen yang ketiga, uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Mengimani bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Kata ilah maknanya ma'luh, yaitu ma'bud, yang artinya yang disembah atau atas dasar cinta dan pengagungan. Belum paham ya? Al-uluhiyah itu berasal dari kata ilah. Uluhiyah itu sifat. Sifat dari siapa? Dari nama Allah. Nama Allah itu sebagian ulama mengatakan berasal dari kata ilah. Ilah itu apa artinya? Al-ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Jadi apa makna dari nama Allah? Makna dari nama Allah adalah apa? Zat yang apa? Diibadahi. Berarti al-uluhiyah sifatnya, yaitu zat yang
hanya kepadanya semua bentuk ibadah itu ditujukan. Paham? Nah, iman dengan rububiyah tadi menjadikan kita apa? Menjadikan kita apa? Berserah diri hanya kepada Rabbul Alamin. Berserah dirinya inilah yang menjadikan kita apa? Beribadah hanya kepadanya. Ya Allah yang ngatur, ya udah saya serahkan semua sama Allah. Berarti kalau saya mau mintanya sama siapa? Mintanya yang ngasih kuping, yang ngasih mata, yang ngasih tubuh saya sehat, yang menciptakan alam semesta ini. Saya minta sama ini yang menciptakan langit. Saya minta sama dia. Ada seorang ulama, namanya, lupa saya, hilang namanya. Lupa namanya saya. Ditanya oleh muridnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis tentang zuhud. Ya, uzhud fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, nanti Allah akan cinta sama kamu. Nah, di sela-sela menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan kisah seorang alim ini. Beliau memiliki murid. Muridnya ini bertanya, "Ma maluk?" Nanya, ini muridnya murid awam nih masih. "Kamu punya harta apa? Bisnismu apa kalau kita sekarang? Kerjaannya apa? Penghasilan Anda apa?" Dijawab oleh sang syekh gurunya ini, "Indi malan, saya punya dua harta. Saya punya dua harta. Dengan dua harta ini, saya tidak bakal takut miskin selamanya." Apa hartamu itu? Satu, harta saya. Pertama, saya percaya sama Allah. Itu harta saya. Dua, saya tidak mengandalkan manusia. Saya nggak ngandelin orang. Saya percaya sama Allah. Saya nggak ngandelin orang. Bingung muridnya. Ama taksal fakir? Kamu nggak takut miskin? Dijawab, aksal fakir wa maulaya khalaqas samawati wal ardh. Saya takut miskin. Zat yang mengurusi saya. Lihat kata-kata, zat yang ngurusin. Ngurusin itu apa maksudnya? Menentukan hukum kauni tadi itu. Ya, zat yang ngurusin saya itu adalah zat yang menciptakan langit. Terus saya takut miskin. Aneh. Paham maksudnya? Saya lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding langit. Langit ini megah, luar biasa. Nggak pakai tiang, warnanya nggak pernah pudar. Allah yang ngurus langit. Dan Allah pula yang ngurus saya. Terus saya takut miskin. Langit aja nggak pudar. Apalagi saya. Ya, cemen. Gitu, cuman dulu nggak ada bahasa cemen. Gitu. Paham ya, Pak? Jadi iman dengan rububiyah, agar kita menjadi orang beriman, maka mengharuskan iman dengan uluhiyah. Apa itu? Serahkan semua sama Allah. Minta pertolongan sama, berlindung sama Allah, berdoa sama Allah, minta berkah sama Allah, minta apapun, berdoa apapun, kebaikan apapun, berlindung dari keburukan apapun, kita mintanya sama
Nah, ini yang tidak dipunyai oleh Abu Jahal CS. Dia cuma percaya sama rububiyah, tetapi tidak menjadikan mereka itu kembali hanya kepada. Makanya iman dia dengan rububiyah nggak manfaat, tidak menjadikan mereka beriman. Jadi buat apa dia cuma percaya sama Allah doang? Orang Nasrani, Yahudi, kalau Anda tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Apa jawabannya? Tuhan. Semua akan mengatakan Tuhan yang menciptain. Yang kasih rezeki kamu siapa? Tuhan, dia percaya apa? Tapi kenapa mereka masih disebut Yahudi dan Nasrani? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ini masalahnya. Jadi kalau ada orang Islam, kalau ada cuman percaya dengan rububiyah saja, ya dia bahaya. Dia bisa dikatakan bukan orang Islam lagi. Loh kok bisa? Iya, karena dia syirik. Dia menyekutukan Allah. Jadi inilah makna uluhiyah, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya surat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahum wahid. Ilah. Ilah ini apa? Tadi ma'bud. Zat yang kalian ibadahi adalah zat yang satu. Zat yang kalian ibadahi, ibadah yang kalian lakukan hanya ditujukan kepada ilahun wahid, yaitu sesembahan yang satu. Ibadah kalian hanya kepada zat yang esa ini. La ilaha illa huwa. Tidak ada ibadah, tidak boleh melakukan ibadah kecuali ibadahnya ditujukan kepada Dia. Cukup jelas? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dengarkan azan dulu.
La ilaha illallah Muhammad. Ya, kita lanjutkan. Coba lihat ayat yang kedua di sini. Surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu, Allah bersaksi. Lihat, Allah bersaksi. Apa kesaksian Allah? Annahu, bahwasannya ia, ini penekanan. Annahu, bahwasannya ia, la ilaha illa huwa, tidak ada zat yang patut diibadahi. Makna ilah, ilah itu apa? Ma'bud, yang diibadahi. Berarti la ilaha, tidak ada zat yang patut diibadahi dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, para malaikat juga menyaksikan ini. Wa ulul ilmi, dan orang yang belajar juga menyaksikan ini. Berarti kalau kita belajar ini termasuk yang dipuji sama Allah. Mulia ini orang belajar. Berarti kalau orang belajar, orang yang nggak belajar berarti nggak tahu ini. Dia tahu, makanya banyak syirik. Ya, kenapa? Jahil. Hanya banyak syiriknya dia. Qa'iman bil qisti, mereka akan menegakkan keadilan. Apa itu keadilan? La ilaha illa huwa, tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali Dia, Allah. Berarti kalau menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, salah atau benar? Hah? Salah. Kurang tepat atau salah? Salah. Kenapa? Karena makna la ilaha illallah kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti siapa? Abu Jahal juga paham. Ya kan? Apa makna? Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang ngatur alam, tidak ada yang berkuasa di alam semesta kecuali Allah. Berarti Abu Jahal ngerti nggak ini? Ngerti, tapi mereka tetap diperangi. Bukan ini maksudnya kalimat tauhid. Hati jemaah. Loh, yang nerjemahin ini begini siapa? Liberal, kaum liberalis. Maksudnya apa? Maksudnya biar semuanya itu dianggap benar. Karena semua nganggap Tuhan. Tapi kalau la ilaha illallah dimaknai yang benar, tidak ada ilah, ma'bud, sesembahan. Tidak ada zat yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah, bubar itu semuanya. Paham? Baru sadar ya? Hati jemaah. Selama ini kita nerjemahinnya apa? Tidak ada Tuhan selain, ya orang musyrik juga percaya kalau tidak Tuhan selain Allah. Tapi yang benar apa? Tidak ada ibadah yang patut dilakukan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maksudnya tidak ada sesembahan yang benar apa? Tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali Allah. Ini yang bikin mereka itu memusuhi Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW cuma mengajarkan, wahai orang-orang Makkah, ketahuilah yang ngasih rezeki kalian itu Allah. Allah tahu. Yang menciptakan kalian itu adalah Allah. Kita tahu, udah selesai. Apakah Rasulullah bakal dimusuhi? Enggak, jemaah. Udah tentrem, damai, adem, ayem.
Tapi ketika yang diajak oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengajak mereka itu la ilaha illallah, faham mereka bahwa yang dimaksud la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maksud dari la ilaha illallah itu adalah apa? Tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali Allah. Langsung dimusuhi. Abu Lahab langsung manggil dua putranya, Utbah dan Utaibah. Nak, kamu cerai binimu sekarang juga. Siapa istrinya? Kedua putri Rasulullah SAW. Jadi kedua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan kedua putra Abu Lahab. Kapan? Sebelum diajarkan Islam yang ini. Setelah disampaikan Islam yang ini, iman kepada Allah yang benar, ceraikan binimu. Dicerai langsung. Ketika dicerai, Utsman bin Affan sudah nungguin. Gue dari dulu dicerai sama Utbah, langsung Utsman bin Affan masuk menikahi Ruqayyah. Ruqayyah wafat tahun pertama Hijriah. Turun ranjang menikah dengan Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum menjanda lumayan lama. Ya begitulah. Apa? Hukum kauni. Berarti Allah berkehendak bahwa kedua putri Rasulullah SAW dinikah dengan siapa? Nah, itu kehendak. Oke, balik lagi ke sini. Kemudian, dan segala sesuatu yang dijadikan sebagai Tuhan di samping Allah dan disembah selainnya, maka uluhiyahnya batil. Jadi kalau orang ibadah kepada selain Allah, maka itu akan batil. Coba lihat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Lihat, demikianlah sesungguhnya anna, ini penekanan lagi. Bi anna, sesungguhnya Allah itulah zat yang paling benar. Maksudnya apa? Dialah Allah al-ma'lu, yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah itu ditujukan. Al-haq, ini yang benar. Makanya menafsirkan makna la ilaha illallah apa? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, begitu jemaah. Wa anna ma yad'una min dunihi, ibadah yang mereka lakukan selain kepada Allah itu adalah batil. Wisata religi. Kemana? Ke kuburan. Ngapain Pak wisata ke religi kok ke kuburan? Kuburan deket rumahmu aja. Kalian mau minta-minta ya di kuburan. Gila lu. Ngamuk dia ceritanya ini. Ngamuk dia, marah. Gila lu. Kita nggak mau minta-minta di kuburan, tahu? Kita cuma minta sama Allah. Terus ngapain ke kuburan? Itu berkah. Jadi mana kupingmu? Ini kupingku Pak. Membulet akhirnya jemaah. Jadi sama. Ya, lihat ketika orang-orang musyrik ditanya, lo kalian minta rezeki, minta kebaikan kepada patung? Tidak, kami nggak minta kepada patung. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung ini. Cuman patung-patung ini, berhala-berhala ini mendekatkan diri kita kepada Allah, cari berkah. Saya pernah sekursi sama Hindu. Dulu masa kuliah, pulang liburan naik kereta. Dulu kan 17.000 dari Jakarta ke Surabaya. Ya.
Subhanallah, sebelah ana mahasiswi Hindu. Jalan. Saya nggak tahu kalau ini Hindu. Maghrib, saya bilang, Mbak, silahkan sholat maghrib, saya bilang. Di restorasi ada musola kecil, ada mukena. Silahkan Anda sholat di situ. Ada maghrib. Senyum dia. Maaf, Mas, saya Hindu. Oh, mohon maaf, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Udah saya sholat. Permisi, saya sholat. Kesempatan nanya-nanya, udah cerita, saya buka obrolan. Maaf nih, Anda jangan tersinggung. Oh, nggak apa-apa. Orang melihat yang di luar Anda, saya bilang. Orang Hindu ini nyembah patung. Kan gitu kan? Ini saya masih ingat waktu itu. Orang Hindu ini nyembah patung, saya bilang. Jawab nih perempuan. Maaf Mas, keluarga kami Hindu taat. Bego apa Mas kita nyembah patung? Kaget saya. Kita tidak menyembah patung Mas. Kita tahu itu batu. Saya mikir. Lah terus apa yang kalian lakukan? Patung ini adalah titisan dari dewa. Oh, podo ambil Abu Jahal. Oh, ada diem tapi kan nggak ngomong. Gitu ya. Jadi al-kufru millah wahidah. Kata Rasulullah SAW, kufur itu satu konsep. Kufur itu satu konsep. Jadi Abu Jahal bilang, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini. Tapi ini mendekatkan diri kita kepada. Loh, apakah siapa berhalanya mereka? Patung. Kelihatan di mata patung, tapi historisnya siapa? Mana apa Allata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Mana apa Lata, Uzza, Manat. Dan masih ada ratusan berhala mereka. Lata berasal dari kata latta yalutu. Apa itu artinya? Ngaduk bubur. Ngaduk adonan. Allata berarti seseorang yang kerjanya apa? Bikin adonan. Siapa itu? Dialah seorang hamba Allah yang soleh, tinggal antara Mekah dengan Taif. Di tengah-tengah ada sebuah kota kecil di situ. Tinggallah seorang laki-laki yang rajin membuat bubur, istilah kita. Buat apa? Untuk diberikan kepada musafir dan orang yang lapar. Dan dia bikinnya, selalu buatnya itu ngaduknya di atas sebuah batu. Diaduk di situ. Musafir datang kelaparan, gak ada makan, gak ada apa, dia kasih. Terkenal nih orang akhirnya. Bikinnya di mana? Di atas batu. Ketika si fulan ini mati, meninggal dunia, yang terjadi apa jemaah? Nyari keramatnya. Di mana cari keramatnya? Batu. Itulah Lata. Ini disebutkan di para ahli tafsir semua. Uzza, Anda tahu Uzza? Uzza itu pohon. Uzza itu pohon, Mas. Dikasih sadana, tahu sadana? Kain, pohon gede, terus ditutupi kain. Dikerobongin, diikat sama kain, lalu orang berduyun-duyun datang, dianggap pohon keramat. Ada nggak? Kathah, Pak. Tahu kathah?
banyak. Manat, ini baru patung. Jadi macam-macam mereka ini dulu. Dan mereka prinsipnya apa? Mana dong, kita nggak ibadah sama ini. Ini cuman apa? Mendekatkan diri kita kepada apa? Berarti apa? Ittakhadhu min dunillahi syufa'a. Mereka menjadikan apa? Mencari apa? Syafaat-syafaat selain dari ini syafaat kita. Cari berkah. Nah, loh, jamaah. Semua ini Allah sebut sebagai apa? Batil. Ini kebatilan. Acara apa, Mas? Wisata religi. Ngapain ke kuburan, Pak? Cari berkah, Pak. Aduh. Saya pulang dari Madura. Pengajian. Diantar satu sopir Madura ke Bandara Soekarno-Hatta. Juanda. Perjalanan banyak bis gitu. Wisata. Saya tahu, cuman pura-pura saya nggak ngerti. Mas, ini kemana? Wisata, Pak. Bang, ada tempat wisata? Bukan, Pak. Pak, ke kuburan, Pak. Pura-pura aja saya nggak tahu. Kuburan, oh iya. Kok ke kuburan? Iya, Pak, kuburan. Di mana? Di kota ini, Pak. Sebutin nama kotanya. Ngapain, Pak, kok jauh-jauh dari kuburan? Mau minta-minta ya di kuburan ya. Nengok langsung di Madura. Nengok. Pak, nggak boleh, Pak, minta-minta di kuburan, Pak. Dosa, syirik itu, Pak, namanya. Oh iya. Terus ngapain, Mas, di kuburan? Cari berkah, Pak. Iya, daripada saya nggak selamat, saya diem, mau saya sendirian. Iya deh, masih sekarepmu deh. Saya nanya lagi, oh cari berkah? Iya, cari berkah, Pak. Kuburan siapa, Mas? Anda tinggal di situ? Iya, saya lahir di daerah situ. Kuburan siapa? Orang penduduk situ juga kagak tahu kuburan siapa. Wah, kacau itu. Itu yang terjadi, jemaah. Sudah cerita aneh-aneh kalau sudah begini, jemaah. Subhanallah ya. Begitulah ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa ibadah kepada selain Allah itu adalah ibadah apa? Batil. Makanya di halaman 35 coba lihat. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ibadalah kalian kepada Allah ma lakum min ilahin ghairuhu. Kalian tidak memiliki sesembahan. Tidak ada zat yang patut diibadahi selain dari Allah. Berarti maknanya apa? La ilaha illallah, maknanya sama. Selain melakukan itu semua adalah apa? Syirik. Lihat, akan tetapi orang-orang musyrik menolak hal ini, nggak mau dia. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di samping Allah. Ya kuburannya, ya orang hidupnya, ya pohonnya, ya batunya, macam-macam jamaah. Serta mereka memohon pertolongan dan meminta bantuan kepada mereka. Tuh. Allah telah membatalkan sikap orang-orang musyrik yang menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan dengan dua bukti logis. Apa bukti? Bahwa kemusyrikan yang mereka lakukan itu kebatilan. Ibadah kepada selain Allah itu batil. Ada dua bukti. Pertama dan kedua kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Tahun depan.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu ada yang angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita terhindar dari dosa syirik? Kalau yang Allah misalkan seperti ibadah, apakah orang mereka si ada minta air obat itu masuk dalam si orang tersebut bisa berdoa juga pada Allah. Ya, saya bicara kasus yang Anda sampaikan saja, yaitu apa hukumnya si fulan meminta doa kepada orang lain, tapi bukan sekedar doa, tapi minta sama air. Ini tentu menyalahi tuntunan Rasulullah SAW. Itu tidak ada sebetulnya di dalam Islam. Pertama, kita jawab dengan dua sisi. Sisi pertama, sisi meminta doa kepada orang lain. Apa hukumnya? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Kita minta doa kepada orang yang kita anggap lebih soleh. Asal orangnya itu hidup dan ada di hadapan kita. Di hadapan kita itu di depan mata atau telepon, media, zaman modern. Kalau zaman dulu ada di depan kita, kalau orangnya gaib, ya syirik akhirnya. Dan kalau dunia modern, di hadapan mata atau kita telepon. Orangnya di negeri lain, tapi kita telepon. Atau kita video call sama dia. Ini dunia modern. Dengan mengatakan, Pak doain saya dong. Kita yakin bahwa dia lebih mulia dari saya dari sisi apa? Mungkin kita tahu di ibadahnya bagus. Atau dia orang tua kita. Ya doain. Boleh enggak? Boleh. Apa dalilnya? Banyak. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta doa kepada Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW wafat, mereka datang kepada sahabat yang senior. Bukan datang ke kuburan Nabi, tidak. Padahal kuburan Rasulullah SAW dekat dengan mereka karena mereka di awal-awal Rasulullah SAW wafat atau setelah Rasulullah wafat, kuburan Rasulullah di Madinah. Tapi tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah SAW lantas mengatakan, ya Rasulullah, al-madad, al-madad, ya Rasulullah, bantulah kami, tolonglah kami, lindungilah kami, ya Rasulullah. Tidak ada. Tapi mereka mendatangi sahabat senior keluarga Rasulullah SAW seperti Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat yang sahih. Mendatangi sahabat yang lain, ngapain? Minta doa. Doain dong kita. Wahai Abbas, dulu di zaman Rasulullah hidup, kami mendatangi Rasulullah. Sekarang kami datang kepadamu untuk minta doa. Ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Dan dilakukan generasi per generasi tabi'in. Mereka minta kepada para tabi'in untuk datang mendoakan mereka. Doain. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh Umar ibn Khattab untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang laki-laki, ciri-cirinya begini-begini. Dia berasal dari kabilah Qarn dari Yaman, namanya Uwais. Kalau kamu ketemu dia, kamu minta doa sama dia agar Allah mengampuni dosa-dosa. Minta sama dia. Pasti boleh. Ini satu sisi. Yang kedua, tapi kalau pakai air gimana? Nah ini yang tidak pernah ada dalam Islam. Terus pada beli botol aqua di warung-warung, kemudian duduk di depan ustadz, botolnya dibuka semuanya. Ya begitu ya? Botolnya dibuka, terus ustadz baca Yasin, nungguin itu yang di luar itu akhirnya. Baca Yasin, baca ini, yang didengar, yang nggak didengar komat kamit.
Ya akhi, kena jigongnya semua ya. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah Rasul, para sahabat datang terus bawa air, ya Rasulullah doain dong airku ini. Ada riwayat yang mengatakan demikian? Ada. Tapi kalau mereka minta doa kepada Rasulullah, iya. Tapi kalau datang bawa air, ya Rasulullah doain airku ini, tidak ada. Ada perempuan yang membawa kurma. Pada waktu perang Khandaq, dia bawa kurma. Dipanggil sama Rasulullah, sini teh. Mau ngapain teh? Gitu kan? Mau ngapain teh? Mau ngapain neng? Ini ya Rasulullah kurma cuman sedikit buat kakak saya Nu'man. Ini dua-duanya anaknya Bashir Al-Ansari. Buat kakak saya Nu'man, kesian lapar. Semua sahabat kelaparan. Sini kurmamu teh, biar saya yang bawa aja neng ya. Dikit kurmanya buat kakaknya doang yang lapar. Sini. Kemudian Rasulullah gelar jubahnya, bukan jubahnya, duduk yang bagian bawah kayak kita sarung itu digelar. Ditaruh tuh kurma kecil, ditutup. Udah, terus banyak melebar. Terus ini Anda kiaskan dengan sekarang, berarti kita boleh dong bawa air. Loh, si teteh ini bukan bawa untuk tujuan biar didoain, bukan. Si teteh ini bawa kurma, si neng ini bawa kurma buat siapa? Buat sang kakak. Kesian kakak saya lapar. Rasulullah ngeliat, emang kakakmu doang yang lapar. Ini 1.300 sahabat lapar semua. Jangan kasih kakakmu doang yang makan, yang lain lapar, kesian. Sini. Nah, itulah mukjizat, terus bicara. Jadi kalau ini dijadikan dalil, nggak ada sinkronisasi. Nggak nyambung. Sahabat membawa makanan kepada Rasulullah, terus didoain jadi banyak. Ya nggak sinkron dengan Anda. Ini mukjizat. Kemudian bawa ke kiai, sini tak doain air. Lu urusannya apa? Nggak nyambung dong. Ya, cukup datang minta doa. Ya kan? Doain dong ini apa? Doain. Ada lagi? Sebentar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan, ada hadis yang mengatakan kalau kita dari apakah ada di sahih, terus di surah Al-Baqarah ada juga yang artinya mengapa melihat orang lain menunjukkan kebaikan itu sebenarnya tidak melakukan. Apakah kalau kita men-share ilmu atau satu kebaikan sebenarnya tidak melakukannya, maka kita terkena pada ini. Dan apakah ayat yang hadis ini lahir dari sahih kebetulan saja Ustaz untuk orang. Ya, pertanyaan yang pertama, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apakah ini hadis sahih? Ya, itu hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ad-Darimi sama Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Bunyinya bahwa Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sampaikanlah anni
tentang saya, walaupun hanya satu ayat. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Ceritakanlah tentang orang Israel, itu tidak ada masalah. Dan siapa yang berbohong atas nama saya, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Apa yang dimaksud dengan satu ayat di sini? Saya bacakan Anda dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, namanya Fathul Bari, penjelasan dari Sahih Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan kata ayat di sini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah tanda pemisah antara ayat 1 dengan ayat yang Quran. Ayat ini ayat 1, ayat 2. Yang kedua, maknanya adalah al-u'jubah al-hasilah. Keagungan, keajaiban, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-baliyah an-nazilah. Yang ketiga adalah musibah yang menimpa. Ya, musibah yang menimpa. Jadi yang diceritakan tentang diriku, walaupun satu ayat, maksudnya ceritakan tentang diriku, walaupun Anda mengajarkan satu ayat dari Al-Quran. Walaupun ceritakan tentang diriku, yaitu apa? Kejadian-kejadian yang ada di zaman saya. Kejadian-kejadian yang terjadi di zaman saya. Baik itu berupa musibah, keagungan, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ceritakan itu. Jadi maksudnya apa ini? Wa yujma'u baina hadhil ma'ani thalath. Digabungkan dengan 3 makna di atas, bahwa maknanya adalah ceritakan semua yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menepis anggapan apa? Pemahaman orang jamaah tabligh yang berdalih ayat ini dengan menggunakan apa? Keliling dari satu masjid ke masjid hanya bermodal satu hadis, yaitu buku mereka, buku saktinya dia, kemana-mana bawa buku satu sakti itu, Fadhail Amal, dan satu lagi buku keutamaan sedekah yang ditulis oleh gurunya dia. Jadi nggak nyambung maknanya. Para ulama mengatakan balighu anni walau ayah. Penjelasan lagi yang disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri. Jadi sebentar. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan Al-Quran. Jelaskan Al-Quran walaupun surat pendek atau ayat pendek. Dan termasuk dalam menjelaskan Al-Quran adalah menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagian dari apa? Quran. Jadi balighu anni walau ayah, sampaikan tentang Al-Quran dan hadis walaupun sedikit demi sedikit. Nah sekarang apakah jamaah tabligh faham tentang Quran dan Sunnah? Hah? Kagak ngerti apa-apaan. Nggak ngerti apa-apaan, Pak. Modal pakaian doang. Ya silakan, kalau dengar marah ya saya cuma menyampaikan. Ya, inilah penjelasan para ulama. Al-Mubarakfuri namanya Tuhfatul Ahwadhi bi Syarhi Jami' Tirmidzi. Ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Apa tadi pertanyaan kedua? Surat Al-Baqarah, kenapa?
Ya. Ah. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian? Maksudnya apa? Kalian menyuruh orang lain sholat, tapi kamu sendiri nggak sholat. Nah itu maksudnya. Ya, kalian ini nyuruh orang sholat, tapi kalian sendiri nggak mau. Wah ini bahaya. Tetapi apa? Ya, kalau kalian menyuruh orang sholat, ya kalian sholatlah. Menyuruh orang lain bersedekah, tapi kalian nggak sedekah. Kenapa? Saya nggak punya uang. Ya lain cerita, emang nggak punya duit. Apakah dia, ya kan? Jadi ada kondisi, loh kenapa dia tidak mengerjakan? Ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menyuruh orang lain sholat berjamaah, tapi dia nggak sholat berjamaah. Kenapa? Mungkin sakit, sehingga dia nggak mampu untuk sholat berjamaah. Jadi, apakah dia berdosa? Enggak. Tapi kalau menyuruh orang berjamaah di masjid, dia nggak mau jamaah. Kenapa? Nggak ada alasan apa-apa. Nggak mau aja dia berjamaah. Nah ini yang dosa. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Tadi ini Bapak ini dulu yang sebentar Pak. Ambil mic. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada orang mengatakan kalau anaknya sakit, berdoa kepada Allah, kasih air putih, doain. Sama, apakah Rasulullah SAW pernah melakukan hal seperti ini? Rasulullah cukup mendoakan dia. Ya, kasus seorang sahabat yang sakit dikisahkan oleh Anas ibnu Malik. Ya, hari itu saya diajak oleh Rasulullah SAW mengunjungi seorang sahabat yang sakit. Saya melihat dia tinggal kurus kering, tinggal tulang aja katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah berdoa? Belum ya Rasulullah. Ringkas cerita, doalah. Rasulullah menyuruh dia berdoa. Nyuruh dia berdoa. Dia yang disuruh berdoa sama Rasulullah SAW. Kisah yang lain, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit pada waktu penaklukan kota Makkah. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, doain, minta didoain. Didoain sama Rasulullah SAW. Dan sahabat yang lain sakit, didoain sama Rasulullah SAW. Tidak ada cerita nih, sini doain. Ada air nggak? Ambil air. Enggak ada. Doain aja. Kita cuma disuruh untuk mendoakan. Ya. Tidak ada dalam sunnah, dalam hadis yang mengajak seperti itu, tidak ada. Cukup kita melakukan. Apakah Rasulullah SAW tidak mampu untuk mendatangkan air? Mampu. Ada nggak penghalang untuk melakukan itu? Nggak ada. Rasulullah nggak melakukan. Berarti apa? Ya udah jangan ditinggalin. Nggak ada penghalangnya kok. Rasulullah cuma cukup mendoakan yang bersangkutan. Si fulan sakit, didoain. Mana si fulan sakit ya Rasulullah, didoain. Mana si fulan sakit, disamperin sakit, didoain. Tidak ada cerita terus ngambil air segala macam, tidak ada tuntunan. Yang lain tadi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi kalau yang saya tangkap itu tadi ada tradisi yang ya, dari Rasulullah yang katakan kebaikan dari itu walaupun tapi ada juga suatu orang yang bilang kalau tidak dosa. Sikap mungkin dibutuhkan apakah perlu melakukan sudah tidak melakukan lebih atau tidak perlu memberitahukan kalau itu belum dilakukan. Mungkin ini terkait juga mungkin kalau saya lihat fenomenanya banyak orang jadi kalau saya kaitkan dengan teknologi sekarang terus apa kesannya dan tapi mungkin dia belum melakukan cuma mungkin berpikir ya share kebaikan itu mungkin ya kaitannya di situ itu walaupun di situ mungkin ya, Islam ini dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Ad-dinu an-nasihah. Islam ini nasihat. Kita tahu tentang tauhid, kita faham tentang keimanan, bahwa iman kepada Allah harus iman dengan Allah itu ada, iman dengan rububiyah, iman dengan uluhiyah. Anda faham setelah dengar kajian dengan dalil-dalilnya. Kalau Anda mencoba membuat sebuah tulisan kecil sedikit di media sosial, silakan. Itu adalah bagian dari apa? Nasihat. Anda tahu bahaya syirik, Anda sampaikan kepada teman Anda. Anda melihat teman Anda berbuat kemusyrikan, Anda sampaikan, Anda nasihati dengan bahasa yang santun. Itu bagian dari nasihat. Itu kecil yang kita lakukan. Ya. Kita tahu salat itu wajib, kita sampaikan bahwa salat itu wajib. Kita tahu satu hukum ini dengan dalilnya, kita sampaikan kepada orang sekitar kita. Itulah namanya nasihat, menasehati. Ya, apa yang kita ketahui dari Islam dengan dalilnya, ya kita sampaikan. Itulah bagian dari nasihat, menasehati. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada di YouTube dari umur saya. Assalamualaikum Ustaz. Apa gaji dari anaknya dua, maksudnya istri dua Ustaz. Udah 5 bulan dan usahakan jika konsumsi pakai karena ini saya siri. Ya. Istri kedua kemudian diterlantarkan. Nikahnya sirri. Ini berat ini. Kalau dia mau somasi, tapi secara hukum dulu, boleh nggak seorang istri mengajukan gugatan cerai yang disebut dengan istilah al-khulu'? Ya. Khulu' itu ya perceraian sih, sebetulnya sama aja. Khulu' itu ya cerai, cuman beda sedikit lah. Si istri ngajukan gugatan cerai. Kenapa? Karena perceraian itu di tangan suami. Istri tidak berhak mengajukan cerai. Kalau dia mengajukan cerai dengan kesepakatan atau mengajukan kepada hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Boleh nggak istri minta dicerai? Nanti yang minta hakim yang memutuskan karena suaminya satu tidak ngasih dia nafkah, ya, nggak ngasih uang belanja, atau tidak memberikan nafkah dia batin. Nafkah batin ini maknanya adalah tidak berfungsi sebagai suami yang memberikan kasih sayang, tidak ngayomi, tidak memberikan kasih sayang, ya, tidak memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Makna batin itu luas maknanya, ya, luas maknanya. Atau suaminya nggak sholat, nggak pernah sholat suaminya. Bolehkah
dia minta dicerai, dalam hal ini boleh. Nggak apa-apa, Anda ajukan. Ya. Tapi kalau nikahnya siri, ngajuinnya sama siapa? Ngajuinnya sama siapa? Mau Anda siri. Saya mau ngajuin tuntutan lewat lawyer, memberikan somasi. Dasarnya apa? Dasarnya apa ngajuin somasi? Tidak ada dasar, Anda siri. Tahu siri? Tanpa KUA. Ya. Makanya jemaah, dinikah siri. Istri kedua, kalau saya memandang lebih baik jangan. Resikonya berat. Begini yang terjadi. Dan kasus ini banyak. Banyak sekali orang yang seperti ini. Awal-awal menikah dengan dia waktu siri sebagai istri kedua, oke, dia jalan baik. Tapi setelah itu mbok tuanya tahu. Mbok tua. Istri pertamanya tahu. Waduh. Istri pertama tahu. Ya udah, yang terjadi inilah kasus yang dicontohkan. Dia ditinggalin karena istri pertama tahu. Jadi, kalau Anda memilih nikah siri sebagai istri kedua, jangan Anda dinikah sembunyi-sembunyi. Jangan cari perkara. Saya bicara kasus. Yaitu nikahlah dengan apa? Memang dalam syariat Islam tidak ada syarat istri pertama harus tahu atau istri pertama ridho, setuju, itu nggak ada dalam syariat. Boleh Anda nikah sembunyi-sembunyi, itu tidak apa-apa secara syariat. Tetapi yang bicara adalah maslahat. Ya, yang bicara adalah apa? Maslahah. Dan maslahah, i'tibarul maslahah. Al-akhdhu bil maslahah mu'tabar. Mengambil prinsip kemaslahatan itu jadi pijakan hukum dalam syariat fikih. Ya. Jadi kalau saya menilai yang lebih baik istri pertama tahu kalau Anda menikah. Kalau sembunyi-sembunyi, kasus yang disebutkan oleh ibu ini banyak. Terus apa yang dia perbuat? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mau nuntut kemana? Dia siri, Anda siri. Terus apa solusinya, Ustaz? Ya solusinya mau nggak mau Anda hubungi itu suamimu, samperin. Nanti istri pertamanya tahu, ya udah resiko. Terus Anda mau ngeletak begini berbulan-bulan, nggak jelas. Istri bukan, ditalak enggak. Ya, jadi kesian. Akhirnya saya nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Saya cuma memberikan solusi, apa itu? Samperin suami Anda. Ya kan? Doa ya pasti doa, Mas. Samperin suami Anda. Kalau Anda nggak bisa, suruh orang lain. Ya, suruh keluarga Anda untuk nyamperin dia. Ya, untuk memperjelas status Anda. Ya, barakallahu fiik. Saya kira sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu